Lembaga Bantuan Hukum atau LBH merupakan sebuah organisasi untuk masyarakat sipil yang mempunyai visi dan misi dalam menentukan arah transisi politik, ekonomi, sosial budaya hingga transformasi politik serta kebebasan dasar manusia. Di LBH Yogyakarta sendiri memiliki anggota internal sekitar 20 orang dan bekerja sama dengan berbagai universitas di wilayah Yogyakarta hingga luar Yogyakarta seperti Sumatera Barat. Ada banyak agenda sosial di dalamnya, termasuk melakukan penyuluhan bantuan hukum secara gratis. Pelatihan hukum rutinan tersebut dilakukan setiap Sabtu mulai pukul 10 pagi yang diikuti para anggota internal. Tentu, kegiatan tersebut membawa manfaat bagi para peserta, khususnya pengalaman tentang bagaimana proses hukum di dalam maupun di luar persidangan. Selain ilmu terkait hukum, para peserta juga bisa mendapatkan pelatihan mengenai manajemen perkantoran serta psikologi. Tidak hanya dalam bidang hukum saja, tetapi kita juga bisa mendapatkan ilmu yang di luar bidang hukum. Contohnya kemarin saat minggu lalu terdapat pelatihan mengenai manajemen perkantoran. Dan itu dalam pelatihan ini narasumbernya juga berbeda-beda, terutama sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Dan pelatihan ini sudah dilaksanakan sebanyak 16 kali. Jadi harapan saya adalah tetap ditingkatkan, dilanjutkan, karena sekali lagi ilmu adalah yang paling bermanfaat. Pelatihan kali ini diselenggarakan secara luring atau offline dengan mengusung tema perlindungan hukum terhadap konsumen. Menghadirkan pemateri yang andal di bidangnya, yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Yogyakarta. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan lembaga khusus yang dibentuk dan diatur untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha, sekaligus memberikan layanan konsultasi yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999. Hari ini pelatihan hukumnya terkait tentang sengketa konsumen. Yang kebetulan sengketa konsumen ini tadi dihadiri oleh pemateri Pak Sudi Subaka. Pak Sudi Subaka ini dulu salah satu bagian tim di BPSK, Badan Sengketa Konsumen Yogyakarta, dan beliau memberikan pengalaman keilmuan tentang sengketa konsumen. Artinya para konsumen yang akan melakukan aduan terhadap pelaku usaha, di mana cara mekanismenya pengajuan, bagaimana cara untuk mengharapkan pengaduan, dan bagaimana sampai dengan putusan itu sampai dengan upaya hukum ketika setelah dari penyelesaian di bidang sengketa konsumen itu. Permasalahan yang kerap mendapatkan pengaduan yakni maraknya kasus pelanggaran terhadap leasing atau mengeksekusi objek seperti kendaraan atau rumah secara sepihak akibat tidak lunas dalam pembayaran. Hal tersebut menyebabkan pihak leasing dianggap melanggar hukum dan dikenakan pasal berlapis sesuai aksinya dalam melakukan perampasan. Pasal berlapis tersebut adalah KUHP Pasal 368 tentang perampasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara atau Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dan Pasal 378 tentang penipuan. Peraturan ini telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perusahaan kreditur agar tidak bisa sembarang menarik atau mengeksekusi objek para konsumen. Yang sering terjadi adalah tren akhir-akhir ini kan kasus leasing. Ya, leasing, penarikan motor itu ketika terjadi nasabah macet dalam membayar angsuran bulanan 3 bulan nggak bayar, biasanya kan ada pihak ketiga yang datang ke nasabah atau dia menghadang di jalan melakukan melakukan eksekusi sepihak dengan cara menarik motor
Nah, hal-hal seperti itu kan tidak baik bagi pendidikan hukum masyarakat kita. Harusnya itu kan lakukan langkah-langkah yang mendidik masyarakat. Selain menangani kasus leasing, pihak BPSK Yogyakarta juga menangani pengaduan bidang layanan kesehatan oleh rumah sakit, perbankan, serta perusahaan toko. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adi TV.